Welcome back to channel YouTube Permaisuri. Nah, hari ini kita mau syuting lagi nih bersama dengan velg-velg kesayangan kita nih. Siapa yang nggak tahu merek Fog Racing? Pasti semua pada tahu. Pecinta mobil, pecinta otomotif pasti tahu sama brand yang legendaris ini. Fog Racing. Merek asal Jepang yang dia itu kental dengan aura GDM, Japanese Domestic Market, dan dia juga terkenal juga dengan warna bronze-nya. Tapi race ini selalu ada gebrakannya setiap tahun. Nah, di video kali ini, di awal tahun 2026, saya mau kasih lihat lagi nih beberapa velg race yang terbaru dan juga velgnya udah ready stock di Permaisuri. Jadi, ketika video ini dipublish, ya pastikan teman-teman udah nonton dan nanyain stoknya. Karena ini memang stoknya terbatas sih, limited banget. Seperti diketahui bahwa velg race itu memang penggemarnya satu dunia, semua orang pecinta otomotif pasti demen sama yang merek race ini. Apalagi yang seri TE37 nih, kayak yang ini CE28. Waduh, itu hashtagnya kalau di sosmed nggak pernah salah. Emang bener sih, mau dipasang mobil apa aja nggak pernah salah, pasti cakep. Ya, jadi sekarang kita coba mulai nih. Bingung juga kan hostnya kan, banyak banget itemnya. Nih, sampai tali sepatu aja race punya loh. No, tali sepatu nih. Keren. Topinya juga ada komplit. Tapi kita mulai bahas di bagian velgnya dulu. Jadi velg yang pertama di samping saya ini adalah race CE28 yang terbaru, namanya adalah CE28N+. Jadi bedanya apa? CE28 itu kalau dulu itu logonya di sini ada stikernya. Tapi sekarang yang versi N+ ini udah di engraving. Jadi lebih perfect lagi, lebih sempurna. Karena kalau stiker itu lama-kelamaan akan pudar, ngelotok, kadang-kadang ngopek-ngopek, atau kadang-kadang stikernya tinggal setengah, kan jadi nggak enak dipandang. Tapi kalau engraving, udah pasti akan abadi selamanya nih velgnya. Velg ini itu gayanya multi spoke ya. Keren, cakep. Ini mau dipasang mobil apa aja juga cakep. Tapi di samping saya ini velgnya dengan ukuran 18, 9,5, 22. Yang artinya velg ini bisa untuk Toyota GR Corolla. Terus kemudian masuk juga ke Innova Reborn dan Innova Scenic. Plug and play. Udah pasti kalau pakai spek ini jatuhnya culture banget. Miti ya. Ini warna bronze. Warna bronze-nya ini dulu jadi hero color-nya, tapi sekarang di CE28N+ dia udah menjadi optional color. Warna basicnya ada di sini. Ini warna shining bronze yang di sini. Nah, ini CE28N+ juga, tapi dengan finishing shining bronze. Warna terbaru dari race, ya. Tapi pasti ada juga warnanya yang lebih legend yang bronze. Saya maunya warna bronze. Oke, kita juga punya. Kita punya dua warna. Ada yang warna bronze, ada yang warna shining bronze. Oke, kita lanjut. Berikutnya, ini juga velg legendaris. Jadi kalau saya baca filosofinya, ini race 21A namanya nih. Bener gak nih? Oh sorry, Fog Racing 21C. Dia ada 21A, ada 21C. Kalau 21A itu mesh, 21C ini fastbox. Bikin velg fastbox itu nggak gampang. Karena kalau kita cuma asal fastbox, udah pasti kayak ibaratnya kita makan bakso tapi nggak pakai garam, nggak pakai kecap, nggak ada rasanya. Yang ini udah dibikin rasanya cakep. Ya, jadi race itu remake velg ini yang dulunya udah pernah ada, dibikin lagi dengan konsep yang lebih modern. Jadi dia bibirnya colong, warna bronze-nya juga ini beda dengan warna spoke-nya. Terus kemudian spoke-nya di sini dia juga kasih coakan-coakan supaya pastinya lebih ringan. Karena race ini the concept is racing. Nggak lupa detail-detail di bagian sininya forged, karena velgnya dibikin secara forged. Terus kemudian dia dibikin di Jepang. Ya, ini velgnya juga sama. Ini bisa juga ke GR Corolla. Terus kemudian ke Innova Reborn, Innova Scenic, semua masuk. Warnanya ada dua warna. Ada yang warna bronze, ada juga yang warna kombinasi antara gunmetal dan polish. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini si legendaris TE37. Tapi dia hadir dengan versi barunya. Kalau sebelumnya ini TE37 Ultra Speed CD, sekarang namanya TE37X. Nih namanya nih sambil ngintip-ngintip. Oh oke, TE37 Ultra X. Ya, ini series TE37 yang terbaru. Bedanya apa? Pasti berani begitu. TE37 dari dulu sampai sekarang begitu-begitu ya. Enggak juga. Dia banyak perubahannya.
ya, berevolusi. Salah satunya kalau D37 Ultra X ini dia ada penambahan coakan di sini atau yang namanya chamfer. Jadi dia dikerok lagi. Ini ada 3 bagian dikerok. Nanti kamera kasih detailnya ya. Supaya tujuannya apa? Lebih enteng. Karena velg ini biasa dipakainya untuk Toyota Land Cruiser 300 atau Toyota Land Cruiser 250. T37 Ultra X ini warnanya nih ngintip lagi nih. Matte black ya. Dan juga ini ada detailing juga, ada engravingnya di sini dan pastinya logonya udah di engrave. Logo engraving ini udah dipatenkan oleh Race. Jadi pabrikan manapun sebenarnya nggak boleh bikin begini karena udah paten. Dan juga Race kemarin bilang ke kita bahwa mereka itu menciptakan mesinnya sendiri untuk bikin engravingnya. Jadi kalau kita lihat secara detail perfect, sempurna. Sampai tulisan original di sini yang kecil aja bisa terbaca dengan jelas. Ini keren nih. Ini di pabrikan lainnya nggak ada nih. Terus kemudian kita lanjut lagi di sebelah sini. Ini adalah kok TE37 lagi? Bukan. Yang ini dari line up Race Daytona. Kita baca dulu speknya nih. Saking barunya lupa. Race Daytona 05X. Di seri ini perdana banget nih. Race bikin velgnya warnanya polis. Ya. Karena kan warna polis tuh belakangan lagi ngetren ya. Sampai TE37 pun bikin warna polis. Polisnya pun ada 2 macam. Ada yang buff itu yang kilap, ada satu lagi yang brush. Itu nggak pernah kejadian di pabrikan Jepang bikin velg warna polis atau brush. Tapi kali ini bener-bener si Race ini unjuk gigi ya. Ini velgnya gayanya sama Icebox tapi ini lebih ke off-road. Velgnya palang 5 dan again bikin velg palang 5 tuh nggak gampang. Karena dia harus memadu padankan desainnya bagaimana terlihat simple tapi keren. Nah, itulah kehebatan Race. Ya. Cakep kan? Ini velgnya kayak velg Tamiya. Ini velgnya PCD-nya 6x139, diameternya biar nggak salah 17. Nih, Land Cruiser, Fortuner, Pajero, Triton, Hilux semua bisa masuk, ya. Kita lanjut ke berikutnya. Yang di sebelah sini, ini juga, aduh, gimana ya? Ini velg tuh cakep, tapi aduh pesannya lama banget. Ini kita antri pesan velg ini ya kurang lebih 1 tahun. Kenapa? Karena Race itu line up-nya banyak. Ada Fog Racing, ada Grandlight, terus kemudian ada Versus, ada Fog, ada Full Cross, terus apa lagi? Ada Elab. Saking banyaknya saya lupa kan. Banyak banget deh. Jadi kenapa kalau pesan Race itu lama? Karena mereka produksinya tuh banyak banget dan mereka itu supply secara worldwide, satu dunia. Semua orang pada nyari velg Race. Apalagi kalau buat mobil gym nih, aduh, mobil aja laris manis kayak kacang goreng. Velgnya juga pasti susah, banyak orang yang mau. Yang ini velgnya enteng banget, ya. Super enteng karena velgnya dibikin dengan force juga. Terus kemudian finishingnya juga lainnya apa? Karena dia ini kayak kalau kita tahu velg Race biasanya dia tuh punya seri namanya T37SL. T37SL tuh selalu di bagian area PCD-nya ini dikerok lagi supaya lebih ringan. Terus kemudian di velg Elab ini ya, ini limited edition 2324 ya. Di bagian bibirnya ini warnanya tuh dikerok terus kemudian dia dikasih warna hitam transparan. Ini namanya translucent black ya. Jadi kalau kita lihat sekilas sebenarnya velgnya hitam, tapi kalau kita lihat secara detail di bagian warna ini, area PCD dan bibirnya itu beda warnanya. Ya, velgnya ini satu set 5 piece sama bagian belakang ban cadangan biar keren. Mau dilihat gymnya dari depan, samping, kanan, kiri, belakang tetap cakep. Terus kita juga punya beberapa merchandise. Ini salah satu merchandise yang banyak dicari juga, tumbler. Nah, ini sekarang trennya di mana-mana buat tumbler, tapi kalau cowok buat tumblernya yang warna-warni kayaknya kurang ya. Mending bawa ini. Atau mau beli kopi, kalau pakai tumbler kadang ada diskonnya. Nah, nih bisa jadi alternatif. Kita juga punya ini hand glove, sarung tangan Race. Ini juga barangnya susah dapatnya, tapi di Permaisuri kita punya. Kalau yang mau maintenance, pentilnya biasanya hilang atau copot, ini kita punya. Ini Race Valve Cup, ada warna biru, ada warna hitam, yang hitam kayak begini, ada juga warna merah, ada juga warna gunmetal. Tumblernya juga ada nih, warna biru juga nih. Nih, belakangnya sampai tulis Japan Pride. Ini bagus sih, simple. Terus warna birunya juga Race banget nih.
Nah, ini salah satu yang, aduh, luar biasa. Si Race bikin tali sepatu, ya kan? Nggak cuma kaos kaki. Tadi kita punya kaos kaki. Nah, di sini ada kaos kakinya nih. Kaos kakinya Race, ini tali sepatunya. Karena kalau velg identik dengan kita sebutannya sepatu, makanya dia bikin nih kaos kaki sama tali sepatunya, biar makin keren, ya kan? Ya, amin deh, nggak bakal ada kemarin. Ini mau cari di keliling di mall mana aja, Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Pacific Place, nggak ada. Cuma di Permaisuri. Terus kemudian kita juga punya beberapa, ini merchandise khusus anniversary-nya Race nih. 50 tahun Race. Seperti biasa, kalau velg Race, murnya juga harus pakai Race. Ya, ini Race Duralumin. Ini yang satu packnya isinya 24 untuk mobil yang PCD-nya 6x139. Kalau yang ini satu packnya isi 20. Nah, boxnya kelihatan kan, yang ini lebih kecil, yang ini lebih gede. Bedanya apa? Sama. Beda jumlahnya aja. Kalau yang ini 20 piece, yang ini 24. Jadi buat teman-teman yang cari baut rodanya untuk Fortuner, Pajero, Land Cruiser, mending cari 24. Jadi nggak usah beli 2 box. Ini langsung. Ini center cap dari Race juga ada di kita. Oh, ini Race Duralumin juga, tapi yang warna merah. Ada berapa warna ya? Race Duranat itu ada hitam, gunmetal, merah, biru, orange. Nah, itu kita semua punya komplit. Tapi kadang-kadang barangnya cepet. Dan FYI, ini kalau kita pesen juga lamanya luar biasa. Jadi kalau teman-teman lagi nyari, lagi nonton, kalau pas ada stok dari Permaisuri, buruan dibungkus. Kalau sekalinya habis, indennya lama. Kita lanjut ke velg berikutnya. Ini juga terbaru dari Race. Ini di seri off-road. Ini namanya Race D325 atau kita sebutnya D325. Velgnya juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 kali 2. Jadi dia ada 5 spoke pecah 2 biasanya. Bahasa Indonesia begitu gampangannya. Ya, velgnya ini gaya off-road banget ya, tapi off-roadnya bukan yang kayak off-road Amerika ya. Ini off-roadnya Jepang. Jadi velgnya itu pasti konsepnya juga masih ada rasa-rasa JDM-nya. Dibilang enteng, nggak terlalu enteng karena untuk mobil off-road itu velgnya juga bisa terlalu enteng. Karena kan ketika dia lagi off-road di tanjakan begini, kalau velgnya enteng, mobilnya melayang. Tapi kalau velg berat, mobilnya akan turun ke bawah. Lanjut berikutnya, ini adalah T37XT LTD. Ini belum pernah ada di Indonesia dan mungkin bisa dibilang satu-satunya. Dan di edisi LTD ini, Race itu bikin khusus untuk satu mobil, yaitu Land Cruiser 70 atau biasa kita sebut Bundera. Ini diameternya 16 inci ya, dengan PCD 5x150. Ini cakep banget, karena Land Cruiser Bundera tuh punya warna yang kayak warna velg Race ini. Tapi ini kalau dipasang ke bodi Bundera warna hitam atau putih juga cakep. Karena ya limited sih barangnya, jarang banget dan susah dapatnya. Ini kalau di Race namanya tuh MI atau biasa disebut Desert Yellow. Nih, kayak begini nih contohnya. Kepasangnya. Kelihatan nggak? Cakep kan? TE37 LTD. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah series Race Daytona. Yang ini juga, aduh, cakep ya. Semua Race tuh emang cakep. Dulu saya pernah lihat velgnya kayak begini. Itu namanya velgnya Mickey Thompson. Tapi kalau velg Mickey Thompson kita cari-cari lagi, kita kulik-kulik, mungkin masih ada yang jual, tapi desainnya kan udah lama ya. Kalau kita pasang ke bodi mobil baru, belum tentu cocok. Karena bodi baru itu garisnya udah beda-beda sama mobil lama. Tapi Race nggak bisa akal. Dia remake velg ini ya, yang gayanya tadi saya bilang mirip kayak Mickey Thompson. Dia remake dengan versi GDM-nya. Dia kasih bibirnya ala-ala Bedlock. Terus di bagian sininya juga ada bibir celongnya dan juga di sini ada pocketingnya lagi. Tujuannya apa? Sebenarnya kalau dia bikin rata di sini nggak masalah, nggak bakal kelihatan juga. Teman-teman juga kalau nonton dari kamera situ pasti nggak bakal kelihatan. Padahal ini detailnya semua bolong-bolong nih, supaya lebih enteng. Dan juga ini udah termasuk dengan center cap-nya, udah include jadi satu. Ya, ini personally saya suka velg ini. Kalau yang ini adalah Race versus VMF CO1. Ini velg yang dirancang khusus untuk mobil EV. Kenapa? Alasannya karena velg ini itu digadang-gadang oleh Race, velgnya tuh silent. Apa maksudnya? Jadi kalau kita pakai velg ini di mobil EV akan mengurangi kebisingan pada saat rodanya berputar. Ya, ini desainnya
futuristik, nggak kayak velg-velg JDM lainnya. Memang segmen marketnya untuk mobil-mobil baru, dan ini kita hadirin juga. Kalau sebelumnya kita pernah datang 1143, tapi kali ini kita datengin untuk Alphard 40 yang terbaru. Alphard, Velfire, Lexus LM, ayo bisa nih velgnya. Cakep, desainnya futuristik, modern, tapi yang bikin race. Dan pastinya velg ini dibikin secara forged karena line up-nya ini line up premium dari race. Kita lanjut berikutnya. Ini adalah TE37 Sonic. Kenapa? Karena ini kecil dan PCD 400. Kalau TE37 yang size-nya kecil dan PCD-nya kecil 400 ini itu selalu namanya TE37 Sonic, tapi dia hadir dengan edisi Time Attack dengan warnanya dust white dan juga ada tambahan detail-detail seperti ini. Nah, kan kesusahan cari pelek pacepe yang asli Jepang, ini bisa jadi inceran buat teman-teman. Cuman ada satu set terbatas dan ini limited. Biasanya Time Attack itu hanya diproduksi dalam rentang waktu 1 atau 2 tahun. Setelah itu mereka udah stop production. Kalau udah stop production, tahu kan pasti naik. Harganya akan naik. Lanjut berikutnya, ini adalah Race CE40 ya. Ini juga speknya jarang nih. Ini kalau saya intip di belakang speknya 18845. Ini buat HRV, kereta, expander, Foxy yang mobil pakai sliding door nih. Tapi ini versi barunya CE40 karena warnanya udah shining bronze. Ya, bronze-nya cakep, modern. Karena gini, memang secara brand Vogue Racing itu yang terkenal warna bronze yang kayak begini nih. Tapi seiring berkembangnya zaman, pastikan mobil lebih modern, lebih futuristik. Makanya Race bikin warna shining bronze yang seperti CE40 ini. Ya. Ini warnanya menurut saya sih cukup antik. Karena kalau tadi waktu velgnya tidur, dia kelihatan hitam. Tapi dia kalau kelihatan cahaya dari beberapa angle, dia itu ada warna goldnya, ada warna silvernya. Spesial deh ini. Ya, speknya juga susah, jarang di pasaran. Ya, kalau yang ini merchandise, topinya juga ini edisi terbaru dengan warna-warna baru. Ya, ini Race collapse dengan New Era. Yang hobi topi pasti tahu New Era ini. Ya, step back, bagian belakangnya bisa di-adjust. Terus kemudian detail-detailnya udah pasti karena collapse sama New Era, ada logo New Eranya. Dan di sini di sebelah kanannya adalah ada slogannya dari Race, the concept is racing. Nggak lupa, nggak cuma nggak cuma topi, kita juga punya storage box dari Race. Selain topi, tumbler, lock nut, stiker, valve cap, Race juga bikin kursi. Ini kursinya juga, aduh cakep banget. Tapi ini kursinya nggak bisa saya angkat, nanti di shoot aja detailnya. Karena di bawahnya ada ini, kalau kata saya sih, the king of TE37. Karena yang di bawah ini adalah TE37 versi magnesium yang dibikin khusus untuk balapan Formula GT. Jadi balapan yang 5 months 24 hours itu ini velgnya. Kebetulan kita di Race, jadi kita dikasih displaynya ya. Ini nggak bisa dapetin di mana-mana. Edisi terbatas, edisi khusus, nggak dijual, cuman for display only. Tapi yang bisa dibeli kursinya. Ini director chair dari Race ya, asli original. Ada warna biru, ada warna hitam, nanti di shoot detailnya aja. Ya, thank you yang udah nonton. Jangan lupa share, komen, like ya. Yang nonton video ini, yang kepengen velgnya udah buruan deh. Percaya sama saya. Sekali velg Race itu hilang, kita harus nunggunya 1 tahun. Ya, yang pasti-pasti aja di Permaisuri, udah pasti original, pasti keren, udah pasti setiap pembelian velg dan ban juga kalian akan mendapatkan free maintenance selamanya. Spuring, balancing, rotasi ban, tambal ban, terima beres. Oke, sekian vlog dari hari ini. See you, bye.